Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Selamat hari Minggu Pentakosta, Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita bertemu lewat pelayanan jarak jauh ini. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lazimnya kitab Yesaya pasal 63 ini dipahami oleh orang di seluruh dunia ini merupakan bahagian kehidupan orang percaya setelah pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mengharapkan tadinya begitu lengkap segalanya. Lengkap yang terkait dengan kebutuhan jasmani, lengkap dengan kebutuhan rohani, lengkap dengan kebutuhan sosial persekutuan mereka. Ternyata faktanya tidak demikian. Yang pertama, bahwasanya kelengkapan persekutuan Bait Allah ternyata masih seperti puing-puing di kala bangsa Israel dulu diangkut ke pembuangan dan Bait Allah dimusnahkan atau dirusak sedemikian adanya. Mereka merasa malang dan meratapi keadaan itu. Ternyata keadaan sosial yang dulu mereka bersatu, bersekutu, kedua belas suku bangsa Israel demikian kuatnya, mulai Daud mengukuhkan kemah suci hingga dibangun oleh Raja Salomo. Namun setelah Bait Allah dihancurkan, kedua belas suku itu porak-poranda tidak tahu di mana lagi generasi dan anak-anaknya. Saudaraku yang kekasih, mereka menangisi meratapi keadaan itu. Mereka merindukan seperti yang semula keadaannya. Lalu mereka mengatakan dalam ayat yang ke-11. Di ayat ke-11 dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, menunjuk ketika Bait Allah sungguh-sungguh digunakan bertemu bersama dengan Allah. Iman percaya mereka makmur. Ketika itu Bait Allah dijadikan menjadi tempat persekutuan ke-12 antara suku bangsa Israel, dan sosial mereka begitu indah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada di dunia saat itu. Kini hal itu tidak mereka temukan lagi. Mereka rindu untuk membangun Bait Allah, tapi kurang dapat dukungan dari masyarakat mereka. Karena apa? Karena saat itu banyak alasan dari tengah-tengah orang Israel, bangsa Yahudi mengatakan bahwasanya kami gagal panen. Apa yang mau kami berikan untuk membangun Bait Allah? Sebabnya Bapak Ibu dikritik oleh Nabi Hagai dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-11. Bukan karena ada bagimu baru engkau memberikan ke Bait Allah. Bukan harus banyak atau kaya baru engkau mau menyisihkan sesuatu untuk membangun Bait Tuhan. Dan jikalau demikian, Bait Allah tidak akan pernah terbangun dengan baik. Justru sebaliknya dikatakan oleh Nabi Hagai, gagal panenmu terjadi oleh karena engkau tidak mau memperhatikan kebutuhan dan pembangunan Bait Allah, sehingga engkau menghadapi gagal panen. Saudaraku yang kekasih, sebelum teks renungan ini di ayat 10 dikatakan bahwasanya bangsa Israel mendukakan Roh Kudus Allah. Bangsa Israel mendukakan Roh Allah karena mereka mau berdaulat, mau menghindari kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, dan mereka mau berkuasa, bertindak dengan seturut hati dan pikiran mereka. Dan kini mereka bertindak menguasai apa yang mereka miliki dan tidak mau mempersembahkan untuk membangun Bait Allah sebagai simbol
kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi khotbah yang hidup buat kita. Di tengah-tengah turunnya Roh Kudus ini, di tengah-tengah turunnya Roh Kudus kita pestakan dari teks ini, kita gali ternyata kita dihimbau jangan sampai tunggu hari esok banyak di kantong, banyak di tas, banyak di tangan baru mempersembahkan sesuatu ke bait Allah. Justru terbalik, apa yang ada berikan ke tempat di mana bait Allah membutuhkan uluran tangan apa adanya dari orang yang percaya. Jikalau tidak demikian, kecaman dari yang dihargai bisa terjadi. Justru akan gagal panen, gagal kerja, gagal semuanya jikalau tidak mengutamakan kebutuhan di bait Allah. Ayat yang berikut dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Roh Kudus Tuhan menuntun bangsa Israel. Mereka dituntun keluar dari Mesir, malah tuntunan Allah lewat Musa. Mereka bisa masuk ke dalam laut. Di tengah laut, coba Bapak bayangkan, mungkin ada di situ tanah yang becek. Mungkin di dasar laut ada pegunungan, ada batu dengan yang lain, atau mungkin bisa bercak air dari kiri kanan yang membuat mereka sebenarnya bisa di sana menjadi mati, megap-megap yang lain. Tapi Allah menuntun mereka. Itu yang mereka ingat dulu, bahwasanya Roh Kudus Allah menyertai mereka yang diberkati Allah. Kenapa sekarang begini bait Allah? Kuncinya karena bangsa itu mendukakan hati, mendukakan Roh Kudus Allah, membuat mereka menjadi seolah-olah terhempas dalam keadaan itu. Saudaraku yang kekasih, itu ternyata bahwasanya kitalah yang memfasilitasi agar Roh Kudus Allah berkarya dan berkarya dan semakin dahsyat sehingga sungguh-sungguh lahir di hati manusia. Biarlah saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, membuka hatinya menjadi tempat berdiam Roh Kudus Allah dan berkarya. Bukan dengan sendirinya Roh Kudus Allah datang lalu memaksa kita seolah-olah untuk melakukan sesuatu, dan seolah-olah juga ada yang fast food yang tersedia diberikan oleh Roh Kudus Allah dalam kehidupan kita. Bukan demikian gaya pemahaman iman orang percaya hingga saat ini. Berikutnya, saudara-saudara yang kekasih, dikatakan firman Tuhan bahwasanya Tuhan membawa mereka ke tempat di mana mereka berhenti. Mereka mengingat dulu Allah lewat Roh Kudusnya, lewat Rohnya, atau mungkin lewat pimpinan tiang api yang merupakan gambaran Roh Kudus Tuhan, mampu membimbing mereka masuk ke tempat perhentian di mana mereka menikmati segala sesuatu yang mereka butuhkan. Karena pengertian teologis tempat perhentian adalah di mana ada sumur-sumur kecil, tempat-tempat air yang bisa memberikan kebutuhan orang yang haus. Begitu jauh mereka berjalan di sepanjang padang gurun yang ada di tengah-tengah padang belantara antara Mesir hingga ke Yerusalem. Dikatakan firman Tuhan bahwa Roh Allah menuntun mereka ke tempat perhentian, dan mereka memperoleh segala sesuatu yang mereka butuhkan agar sungguh-sungguh Roh Kudus Tuhan nampak yang menuntun mereka hingga ke tempat itu. Roh Kudus memang tahu apa yang kita butuhkan. Roh Kudus tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa yang Bapak Ibu rindukan. Apakah Bapak Ibu sedang sakit di rumah, tergeletak di rumah sakit, apa mungkin gagal panen, apa mungkin pekerjaan tidak beres, apa mungkin perkuliahan tersendat, apa mungkin pertumbuhan fisik dengan yang lain. Roh Allah memahami, mengetahui kita dibawa arah kemana, dan biasanya kepada arah yang lebih baik. Tapi saudara yang kekasih, bukan berarti membuat manusia yang memiliki akal budi, yang cerdas, yang memahami kehadiran Allah pasif dan tidak memfasilitasi dan tidak berupaya untuk mencapai sesuatu.
yang relevan dengan rencana Roh Kudus itu. Bangsa Israel mau dipimpin oleh Tuhan sehingga mereka masuk ke tempat perhentian yang bisa membuat mereka kenyang, membuat haus mereka menjadi sirna. Saudaraku yang kekasih, di momen pesta peringatan kehadiran Roh Kudus, murid-murid Yesus berjuang berdoa sampai 10 hari bersatu memfasilitasi menunggu Roh Kudus Tuhan datang, dan atas mereka telah dijanjikan oleh Yesus Kristus mereka akan memperoleh Roh Kudus Tuhan, Roh yang bisa menghibur, Roh yang bisa menolong, bukan menjadi langsung pelaku pemberi yang kita harapkan, penolong. Saudaraku berupaya, Allah menolong, Roh Kudus Tuhan menolong, Roh Kudus Tuhan mau mengerahkan kepada arah yang Dia rindukan, dan kita menjadi yang utama untuk melakukannya. Dia menghibur, lalu Dia mengajari dan mengingatkan. Persis seperti seorang guru menguatkan, menghibur anak didiknya yang mungkin kurang semangat belajar, yang mungkin ada duka karena kehilangan segala sesuatu, termasuk kehilangan ingatan dengan yang lain. Dan guru mengajar, setelah dia mengajar, dia mengingatkan, sehingga anak muridnya lengkap untuk menjawab pergumulan soal-soal yang diberikan oleh Maha Gurunya. Saudaraku yang kekasih, Allah Bapa di surga dalam nama Yesus, guru yang agung, memiliki Roh Kudus, mau mengajari, mau membimbing, mau menghibur, mau untuk mengingatkan kita. Kiranya saudara yang kekasih ingat dan melakukan, memahami bahwa bersama-sama dengan Allah, roh kita dengan roh Allah telah memiliki kita menjadi anak Allah yang memiliki banyak buah-buah roh, dan roh itu yang mengingatkan Bapak Ibu saudara kekasih supaya melahirkan, memperlihatkan, menghidupi buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini membawa kenikmatan tersendiri buat orang lain, sehingga hidup kita ini menjadi menyirami kalbu orang yang haus akan segala sesuatu dalam kehidupannya, karena sebagai anak Allah yang dipilih oleh Roh Allah, kita diperlengkapi lewat Roh Kudus-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghidupi Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami ini. Karena Roh Kudus telah hadir memberikan pembekalan, bimbingan, arahan, tuntunan dalam kehidupan kami untuk menyempurnakan segala sesuatu yang belum kami pahami, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena kami tahu bahwa Roh Allah Bapa di surga yang menuntun Musa dulu, yang memberikan rohnya di hati setiap orang yang Tuhan pilih, yang menuntun mereka ke tempat di mana mereka akan berhenti memperoleh berkat-berkat, karena mereka mau mengerjakan segala sesuatu apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Biarlah perintah-Mu hingga masa saat ini kami perhatikan, kami lakukan, dan ketika itu kuat kuasa Roh Kudus akan semakin nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.